different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Halo friends, perkenalkan nama saya Melinda Aulianti Rusli dengan NIM 062530601261, Prodi Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan membahas tentang nilai, moral, norma, dan etika beserta contohnya. Enjoy the video guys, bye-bye. Yang pertama kali kita bahas adalah etika. Dimulai dari pengertian etika. Etika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kali kita bahas adalah etika secara etimologis. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Yang kedua, etika secara cabang ilmu adalah pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika seseorang dapat mengerti mengapa dan atas dasar apa manusia hidup menurut norma-norma tersebut. Jadi, cabang ilmu itu mempertanyakan norma-norma tersebut. Dan yang ketiga, etika secara ilmu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Jadi, ketika kita melakukan tindakan bermoral, karena kita bertanggung jawab dengan pilihan kita, itu yang dimaksudkan dengan etika. Jadi, etika itu merupakan cabang ilmu filsafat dan merupakan pemikiran kritis mengenai ajaran-ajaran dan pandangan moral. Selanjutnya, kita pelajari lebih detail. Kita melihat etika orang lain dimulai dari nilai, lalu norma, setelah itu moral, dan yang terakhir etika. Frodinsky menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Setiap orang punya kualitas nilai dalam hal sikapnya, makanya kita akan bisa kasih penilaian orang itu baik atau buruk itu bermula dari nilai. Nilai itulah yang bisa menentukan kualitas orang tersebut baik atau buruk. Tetapi untuk menentukan kualitas orang itu baik atau buruk, itu kita bisa melihat dari norma. Contoh-contoh nilai terdapat nilai pribadi dan nilai sosial dan budaya. Contoh dari nilai pribadi yaitu religius, bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Sedangkan nilai sosial dan budaya terdapat gotong royong, toleransi, dan ramah tamah. Norma adalah ajaran yang baik mengenai bagaimana kita hidup sebagai manusia yang baik. Jadi, norma itu berisi aturan-aturan bagaimana kita hidup yang baik sebagai seorang manusia. Norma itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama yaitu aturan-aturan mengenai agama, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua
adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan hubungan kita dengan hati nurani yang disebut dengan kejujuran. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu mengatur hubungan kita dengan manusia dan negara. Nah, dari norma keempat inilah, dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum, itulah yang mengatur hidup kita yang baik sebagai seorang manusia. Kalau kita mengikuti ajaran norma-norma ini di dalam kehidupan sehari-hari, kita dinamakan orang bermoral, yang berarti kita dikasih nilai baik oleh orang lain. Tetapi, kalau kita tidak menjalankan ajaran norma-norma ini di dalam kehidupan sehari-hari, kita dinamakan orang yang tidak bermoral, yang berarti kita dikasih nilai buruk oleh semua orang. Contoh-contoh dari norma. Norma agama yaitu menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Dan norma kesusilaan yaitu tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan kesopanan yaitu berbicara dengan sopan. Dan yang terakhir, norma hukum yaitu berhenti saat lampu merah. Moral dari bahasa Latin yaitu mores. Mores adalah adat istiadat yang secara lazim dan luas dianut oleh warga masyarakat, tetapi pelanggarannya hanya dikenakan hukum sosial tak resmi. Jadi, setiap orang yang menjalankan ajaran norma di dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan dinamakan orang yang bermoral. Tetapi harus diingat, tingkatan tertinggi dari semuanya yaitu etika. Dan yang terakhir, tingkatan paling tinggi dari semuanya yaitu etika. Karena etika merupakan bagian dari ilmu. Jadi, orang yang bermoral belum tentu dia beretika. Dalam artian, ketika dia bermoral, belum tentu dia melakukan pemikiran kritis dan rasional terhadap ajaran moralnya, ajaran norma, dan pandangan moralnya. Contohnya, ada orang yang menjadi bermoral hanya karena lingkungan, paksaan, aturan, dan keadaan yang membuat dia melakukan hal tersebut. Jadi, ada orang yang mengikuti ajaran norma karena lingkungannya memaksa, dan orang sekitarnya memaksa dia. Karena orang tersebut ingin dipuji orang lain, dan karena keadaan harus yang membuat dia seperti itu, sehingga itu dinamakan orang bermoral, tetapi tidak beretika. Jadi, ketika dia menjadi bermoral, bukan karena keinginan dia sendiri, tapi karena keadaan, paksaan, ingin dipuji, dan ingin pamer, itulah dinamakan orang yang bermoral tetapi tidak beretika. Namun, ketika dia menjadi orang yang bermoral, kemudian dia melakukannya karena keinginan dia sendiri, karena sukarela, dan karena kebiasaan dia, itu dinamakan orang yang bermoral dan mempunyai etika. Contohnya, kita punya ajaran norma dalam hal agama. Agama itu mengajarkan kita bahwa tidak boleh memberikan perkataan yang negatif kepada orang lain. Yang ada di ajaran norma agama dan di norma kesopanan. Karena kata-kata tersebut bisa menjadi doa dan bisa memberikan dampak negatif buat orang lain. Tetapi, kalau dia mengikuti ajaran norma tersebut, misalnya, dia selalu memberikan perkataan positif kepada orang lain sehingga memberikan dampak positif bagi orang sekitarnya. Berarti orang itu sudah bermoral. Lalu kita bertanya, kenapa Anda menjadi orang yang bermoral? Mengapa Anda tidak mengikuti orang lain yang berkata negatif?
Mengapa Anda tidak melontarkan kata-kata negatif kepada orang lain? Kemudian, dia memberikan argumentasi. Saya tidak menggunakan kata-kata negatif. Pertama, dia tahu ajaran agama yang menyatakan bahwa kita wajib menggunakan kata-kata yang positif kepada orang lain, baik dan bijak, karena semua itu adalah doa. Lalu yang kedua, dalam norma kesopanan, kita wajib menghargai orang lain sebagai orang yang lebih muda, sebaya, dan lebih tua dari kita dengan kata-kata yang positif untuk memberikan motivasi kepada semua orang. Dan kalau dia tidak melakukannya karena dia tahu dampak negatif dalam memberikan kata-kata negatif kepada orang lain, berarti dia menjadi orang yang bermoral dan beretika. Tetapi ada orang yang bermoral dan tidak melakukan etika. Misalnya, kenapa Anda tidak memberikan kata-kata negatif kepada orang lain? Dan dia menjawab, "Oh, saya hanya tidak enak saja mau berkata kasar, karena posisi dia saat itu adalah ketua. Jadi, saya tidak mungkin berkata kasar kepada dia karena dia mempunyai jabatan." Kalau dia tidak punya jabatan, kemungkinan saya akan melontarkan kata-kata kasar tersebut. Itu berarti orang tersebut bermoral tapi tidak beretika. Jadi, dia melakukannya karena keadaan, paksaan, dan lingkungan. Itulah yang disebut orang yang bermoral tapi tidak beretika. Nah, ketika jadi orang yang bermoral, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Karena ketika orang sudah beretika, tidak ada lagi yang namanya baik atau buruk. Seperti moral tadi, ada yang baik dan buruk. Tapi ketika orang sudah beretika, baik atau buruknya itu tidak ada lagi, karena dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Jadi, kalau orang yang sudah bertanggung jawab dengan pilihannya, kita sebagai manusia hanya bisa memonitor tanpa bisa memberikan apapun kepadanya. Karena ketika orang yang sudah mengambil keputusan, itu sudah menjadi pilihan dia, atau itu adalah mutlak. Karena sesuatu yang dianggap baik untuk kita, belum tentu baik menurut orang lain. Jadi, dia sudah punya dasar pemikiran kenapa dia melakukan hal tersebut, dan dia bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah yang dinamakan dengan orang yang beretika.